Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mahasiswa statistik matematika, marilah kita bersama panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya masih diberi kesehatan kita dengan baik. Salam salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertemuan sesi ke-52 ini mungkin terasa agak berbeda sedikit dari yang sebelumnya, karena kita selalu mencoba mencari terobosan-terobosan yang baik untuk menghilangkan kejenuhan utamanya, bukan untuk menunjukkan hebat atau sebagainya. Kita hanya mencoba untuk lari dari kejenuhan-kejenuhan yang diakibatkan oleh rutinitas pembelajaran dari rumah. Nah, tentu saya berdoa dari tempat saya berada, Anda semua berada dalam keadaan sehat dan tetap mematuhi anjuran-anjuran pemerintah dalam hal menjaga diri untuk terhindar dari wabah COVID bahaya. Baik, kita akan coba fokus sedikit kepada permasalahan yang akan kita bincangkan, yang akan kita bahas pada hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai suatu teknik dalam mengestimasi parameter fungsi distribusi peluang yang terbentuk atau yang berbentuk distribusi tertentu. Di awal telah kita bahas mengenai metode momen. Metode momen didahului dengan menentukan momen ke-1, lalu momen kedua, lalu menghubungkan dengan variasi, dan kita lihat antara momen ke-1 dan variasi kita dapatkan rumus tertentu dari parameter-parameter yang ada. Nah, ternyata pada perkembangannya tidak semua distribusi yang dapat dengan mudah itu diselesaikan dengan menggunakan metode momen. Pada hari ini kita akan membahas metode grafik, di mana metode grafik ini adalah suatu solusi untuk digunakan dalam menentukan estimasi parameter jika metode momen itu tidak dapat diandalkan dengan baik. Oke, sama-sama kita akan lihat terlebih dahulu slide dari metode grafik. Oke, nah metode grafik seperti yang kita bincangkan di awal bahwa jika suatu fungsi densitas peluang itu tidak dapat diestimasi parameter fungsi tersebut dengan menggunakan metode momen, maka kita memberikan solusi yang lain, yaitu solusi metode grafik. Nah, metode grafik ini tentu kita akan pahami terdahulu bahwa metode grafik kita akan berikan suatu contoh kasus di mana ada suatu fungsi densitas peluang yang disebut dengan fungsi densitas peluang variabel acak Y yang terdistribusi secara Weibull seperti diberikan pada fungsi yang saudara lihat pada slide. Fy sama dengan N kali Y berpangkat N kurang 1 dibagi dengan alfa, eksponen min Y berpangkat N per alfa. Untuk Y besar dari 0. Nah, diketahui bentuk fungsi yang ditulis, bentuk fungsi densitas peluang, bentuk fungsi densitas peluang yang pada slide yang saudara lihat itu sering disebut dengan distribusi Weibull. Oke, kita lanjut. Nah, menurut perbincangan kita sebelumnya, bahwa fungsi densitas peluang distribusi Weibull ini, atau saya sebut dengan distribusi Weibull,
itu tidak dapat ditentukan dengan menggunakan atau sulit untuk ditentukan dengan menggunakan metode momen. Untuk itu kita akan coba distribusi Weibull ini untuk diselesaikan dengan menggunakan metode momen. Jadi kita akan melihat sendiri nanti apa penyebab di mana distribusi Weibull tidak dapat ditentukan dengan menggunakan, tidak dapat ditentukan terutama sekali mengestimasi parameternya tidak dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi densitas, tidak dapat menggunakan metode momen. Nah, seperti yang kita bahas, metode momen dimulai dengan mendapatkan momen ke-1. Momen ke-1 ini yaitu menentukan ekspektasi Y. Ekspektasi Y adalah integral Y dikali dengan fungsi densitas peluang dy. Nah, di sini perlu diperhatikan untuk Fy yang belum merujuk kepada fungsi densitas peluang tertentu, batas harus diberi min tak hingga sampai tak hingga. Ini menunjukkan bentuk umum dari rumusan untuk mencari momen ke-1. Nah, ketika kita telah tukar Fy ini menjadi fungsi densitas tertentu atau distribusi Weibull, maka batas akan kembali kepada batas yang mengakibatkan Weibull tersebut memang layak disebut sebagai fungsi densitas peluang. Yang dimaksud layak tadi adalah ketika diintegralkan fungsi densitas peluang distribusi Weibull tadi pada batas 0 hingga tak hingga, hasilnya harus 1. Nah, kita integralkan menjadi ya seperti ini, ini adalah fungsi densitas peluang. Nah, kita keluarkan semua konstan M, alfa, dan integral. Nah, integral-integral seperti ini, saya harap mahasiswa tidak canggung lagi. Karena Anda adalah mahasiswa prodi matematik. Ingat, integral adalah ruh dari prodi matematik. Nah, kita lanjutkan. Nah, seperti biasa, tentu ada beberapa permisalan dalam menyelesaikan integral-integral untuk menyelesaikan integral. Nah, seperti biasa, kita akan lihat bahwa permisalan yang diberikan diantaranya adalah ambil U, ya, ambil U sama dengan Y berpangkat M per alfa, lalu kita keluarkan Y, tentu menjadi alfa kali U pangkat 1/M. Nah, yang ini saya harap aljabar-aljabar sederhana seperti ini dapat dipahami dengan baik. Lalu kita turunkan DU, diturunkan menjadi MY, M kurang 1, lalu DY. Nah, ini juga harus dipahami. Kalau tadi DU, sekarang DY, hanya berputar-putar situ saja. Nah, setelah permisalan ini kompleks, kita gunakan operator-operator yang ada untuk ditukar dengan permisalan-permisalan yang telah kita lakukan. Sehingga integral Y pangkat M, Y tadi adalah alfa kali U 1/M. Nah, pangkat M di sini ini masih adalah M dari bawakan soal yang awal. Dan eksponen min U, nah DY itu adalah, ini dia tadi DY, di mana Y-nya kita tukar dengan A kali alfa kali U pangkat 1/M. Nah, ini. Jadi bentuk-bentuk integral rumit seperti ini harus sudah familiar. Oke. Lalu kita hilangkan mana yang bisa dihilangkan. Alfa, ada alfa habis, M dengan M ini juga habis. Lalu perhatikan dengan baik bahwa di sini adalah alfa kali U, di sini juga alfa kali U. Sehingga tentu pangkat yang ada itu bisa dioperasikan, dikurangi. Oke. Ini satu yang di sini datang dari 1/M kali M, 1 makanya di sini. Nah, kurang di sini. Ini 1/M kali M 1. 1 kurang 1/M. Maka satunya karena bagi, di sini menjadi minus, dan di bawah ini kurang 1/M. Dikalikan ke dalam, kurang 1/M, minus tentu menjadi plus. Oke? Nah, keluarkan A 1/M, ini integral. Nah, lalu kita lanjutkan.
Nah, integral terakhir, coba perhatikan yang di peta biru. Yang di peta biru ini, itu akan kita selesaikan dengan menggunakan bantuan fungsi gamma. Ingat, ada fungsi densitas peluang gamma, ada fungsi gamma. Itu adalah dua hal yang berbeda. Fungsi gamma, tentu yang seperti hijau, gamma alfa itu didefinisikan sebagai integral 0 hingga Y alfa kurang 1 eksponen min Y dy. Ingat ciri-cirinya, kalau operatornya dy berarti variabel acak Y eksponen min Y. Ada alfa konstantan tertentu yang diikuti oleh min 1. Gamma alfa. Artinya apa? Gamma alfa ini merujuk kepada konstan tertentu yang diikuti oleh angka minus 1 dengan bentuk yang bersesuaian. Nah, kita kembali ke integral dalam kotak biru. Nah, dalam integral kotak biru ini akan saya modifikasi seperti pada kotak hijau. Jadi 1/m di sini saya berikan 1/m tambah 1 kurang 1. Tidak ada perbedaan. Nah, kita lihat operatornya DU, di sini U, di sini U. Oke, sudah sama dengan di sini tadi. Sini operatornya DY, variabel acaknya Y, Y. Nah, ada angka minus 1. Nah, ada angka konstanta yang lainnya 1/m tambah 1. Oleh sebab itu, integral yang di kotak biru ini adalah fungsi gamma 1/m tambah 1. Sesuai dengan definisi fungsi gamma tadi. Gamma alfa. Berarti kalau begitu di sini gamma 1/m tambah 1. Jadi hasil akhir dari momen ke-1 adalah alfa 1/m dikali dengan gamma 1/m tambah 1. Nah, setelah kita lakukan momen ke-1, kita akan lihat momen kedua. Nah, momen kedua sama. Kalau tadi momen ke-1 ekspektasi Y, kalau momen kedua adalah ekspektasi Y kuadrat. Sama teknis penyelesaiannya, ekspektasi Y kuadrat, bentuk dulu secara umum, minta hingga sampai tak hingga, Y kuadrat, FY DY, sama ya, secara umum. Nah, ketika FY sudah merujuk kepada Weibull, batas kita tukar menjadi 0 sampai tak 3. Ini 0 ya, sorry, ini 0 sampai tak 3. Fungsi Weibull. Oke, nah sama dengan tadi, keluarkan konstan integralnya. Setelah itu kita lihat, oke, nah kita lihat, kita gunakan permisalan yang sama dengan permisalan sebelumnya. Tidak ada yang berbeda permisalan sebelumnya. Oke, lalu diperoleh integral seperti ini. Sederhanakan, lalu ingat di sini alfa U, di sini alfa U, di sini 1 tambah 1/m karena 1/m kali M 1, 1/m kali 1 berarti 1 tambah 1/m. Nah, di sini muncul kenapa kurang 1 tambah 1/m karena di bawah. Ini 1/m, 1 kurang 1/m. Berarti 1-nya di sini positif, tentu dia jadi kurang. Nah, 1/m-nya negatif, tentu dia menjadi tambah karena di atas ini, karena dia kurang. Nah, tentu integral sekarang berubah menjadi alfa pangkat 2m integral. Nah, perhatikan integral dalam kurung. Nah, ini sama dengan tadi, persis kita gunakan fungsi gamma. Hanya tinggal menambah 2/m tambah 1 kurang 1. Sehingga hasil akhir momen kedua adalah alfa berpangkat 2m dikali fungsi gamma 1 tambah ber 2m. Sama ya. Oke, setelah kita dapatkan momen ke-1, momen kedua, lalu langkah berikut tentu akan kita tentukan variasi. Ingat, rumus variasi adalah ekspektasi Y kuadrat dikurang ekspektasi Y dikuadratkan. Ekspektasi Y kuadrat ini tadi dia
ekspektasi Y dikuadratkan, ingat alfa seper M ini tadi ekspektasi Y lalu dikuadratkan. Oke. Nah, hasil akhirnya tentu berubah. Kenapa di sini alfa 2M? Karena alfa seper M kuadrat pasti alfa pangkat 2M. Karena sama-sama alfa pangkat 2M, kita bisa keluarkan lalu di dalam seperti ini. Nah, sekarang kita akan lihat. Kita lihat sekarang seperti ini. Ada hubungan antara ekspektasi Y dan variasi Y. Nah, dari hubungan kedua bentuk ini, fungsinya kita tidak dapat menentukan rumusan yang tepat untuk alfa dan M. Bingung kita cari bagaimana cara mengeluarkan alfa dari hubungan antara ekspektasi dan variasi. Kita tidak bisa membentukkan, tidak bisa mendapatkan rumus yang pas untuk alfa dan M. Tidak seperti gamma. Kalau gamma kemarin, distribusi gamma maksud saya, kita bisa menghubungkan antara rata-rata dan variasi. Dari hubungan tersebut, kita dapat mendapatkan satu rumusan untuk alfa dan beta. Tapi di Weibull bagaimana kita mengeluarkan alfa dan M? Tidak bisa. Nah, inilah alasannya metode momen tidak dapat atau sangat sulit untuk ditentukan, untuk digunakan dalam mengestimasi parameter. Nah, oleh alasan itu kita memerlukan metode lain dari grafik. Nah, perlu diketahui bahwa metode grafik itu dimulai dengan mendapatkan inverse dari kumulatif. Ingat, dalam statistik itu ada dua, FY kecil, F kecil disebut fungsi densitas peluang, F besar disebut dengan fungsi distribusi atau fungsi distribusi kumulatif. Nah, sedangkan metode grafik itu dimulai dengan mendapatkan inverse dari distribusi kumulatif. Jadi kalau tidak tidak mau, langkahnya adalah dapatkan dulu fungsi distribusi kumulatif atau F besar. Setelah dapat F besar, baru kita bisa menentukan inverse kumulatif. Oke, kalau begitu kita lanjutkan dengan menentukan kumulatif atau F besar dari Weibull. Ingat, rumus dari atau tata cara menentukan F besar atau fungsi distribusi kumulatif adalah dengan mengintegralkan fungsi densitas peluang dengan batas paling bawah dan Y itu sendiri. Jadi fungsi densitas peluangnya tidak Y lagi, sekarang menjadi X. Karena Y telah digunakan sebagai batas. Oke? Jadi kalau begitu, yang disebut sebagai fungsi distribusi adalah mengintegralkan fungsi densitas peluang dengan batas paling bawah dan batas atasnya Y itu sendiri. Oke, lanjut ya. Nah, dengan permisalan U sama dengan X berpangkat M per alfa, DU-nya adalah turunan terhadap X, otomatis M dikali X berpangkat M kurang 1, maka integral yang seolah-olah rumit tadi dapat diselesaikan dengan sangat sederhana sekali. Menjadi integral seperti berikut. Nah, integral ini saya rasa tidak ada kendala mahasiswa untuk menyelesaikannya. Sehingga kita ketahui bahwa distribusi kumulatif atau fungsi distribusi dari Weibull adalah 1 kurang eksponen min Y berpangkat M per alfa. Oke. Nah, setelah kita dapat menentukan kumulatif, kita dapatkan inverse. Nah, inverse dari kumulatif tentu adalah bagaimana upaya kita meninggalkan atau mengeluarkan Y pada fungsi kumulatif. Nah, dengan cara yang biasa, tinggal pindahkan FY, kita pindahkan, eksponen kita tarik ke kanan, kita logaritma naturalkan kiri kanan,
Lalu setelah logaritma naturalkan, lakukan operasi aljabar biasa. Setelah dilakukan operasi, nah ini sekarang pertanyaannya kenapa di sini kok bisa 1/? Karena minusnya saya pindahkan ke samping, dari minus menjadi positif, artinya minus saya tarik. Di sini tentu min 1 ln, karena ada logaritma ln 1 kurang fy pangkat min 1. Pangkat min 1 tentu artinya 1/. Aljabar seperti inilah yang saya harap mahasiswa harus sudah familiar. Lalu setelah itu pindahkan alfa, logaritma naturalkan kemari kiri dan kanan, m ln y, ln alfa. Ini kenapa plus? Karena sifat dari ln alfa kali ln. Jadi kalau ln alfa kali b sama dengan ln a tambah ln b. Nah ini sifat. Jadi ln y sama dengan 1/m ln a tambah 1/n ln dan seterusnya. Nah, ketika kita telah dapat mengeluarkan y di sebelah kiri, artinya kita telah berhasil untuk menentukan fungsi inverse dari fungsi distribusi kumulatif. Nah, sekarang kita perhatikan. Nah, ini bentuk terakhir. Fungsi inverse dari kumulatif tadi, kalaulah ln y ini kita andaikan y, ln alfa per m itu kita andaikan a, 1/m itu kita andaikan b, dan ln 1/1 kurang fy itu x, maka dapat kita bayangkan bahwa inverse dari kumulatif Weibull tadi adalah merupakan suatu bentuk yang dapat dihampiri oleh suatu persamaan regresi linier. Karena Y sama dengan A tambah BX adalah bersama regresi linier, tentu saja inverse kumulatif juga merupakan suatu bentuk persamaan linier. Kalau digambarkan titiknya itu seolah-olah menghampiri garis lurus. Nah, kalau begitu, dalam menentukan alfa dan m, kita akan mencoba menyelesaikan berapa A dan berapa B. Lalu setelah nilai A dapat, nilai B dapat, kita identikkan bahwa 1/m itu sama dengan B, ln A itu, dan 1/m adalah A. Y-nya ln Y. Nah, kalau begitu, kita akan lihat. Dalam regresi, ini sudah biasa. B itu adalah sigma X garis kurang SI bla bla bla, A-nya itu adalah bla bla bla. Tak perlu saya jelaskan lagi dari mana datangnya B, karena bersama regresi sudah ambil. Nah, karena adanya identik atau penghampiran tadi, kita lihat ln AM dapat dihampiri A, dan 1/m itu dapat dihampiri oleh B, maka otomatis M adalah 1/b, alfa adalah eksponen A per B. Nah, kalau begitu, clear, selesai. Bahwa mencari M ternyata adalah 1/b dari persamaan regresi. Mencari alfa adalah eksponen A per B. Nah, dalam melaksanakan regresi, tentu harus ada data Y, harus ada data X. Data Y ada, tadi data Y adalah ln Y. Ya, kita tahu Y itu ln Y. Jadi kalau ada data, di logaritma naturalkan dulu. Nah, data X-nya mana? Data X-nya itu FY belum diketahui. Bagaimana cara menentukan FY? Nah, ada teori menyatakan bahwa FY itu adalah fungsi yang naik. Selalu naik, maka fungsi Y ini dapat dihampiri oleh suatu fungsi tangga
yang bernilai I kurang 0,5 per N. I itu adalah urutan data. Kalau ada 10 data, berarti I-nya itu adalah 1 sampai 10, sedangkan N itu adalah banyaknya data. Nah, selesai permasalahan. FY-nya ada, karena FY ada, tentu akan mengakibatkan nilai X ada. Jadi kalau Y ada, X ada, tentu nilai A dan B dapat dicari. Kalau A dan B dapat dicari, tentu nilai M, parameter M dalam Weibull, dan parameter A juga dapat dicari. Oke, dari uraian di atas. Jadi, uraian di atas sangat jelas sekali. Kita pahami bahwa ternyata menentukan parameter dengan menggunakan metode grafik, kita dituntut untuk dapat menentukan pertama sekali adalah distribusi kumulatif atau fungsi distribusi. Yang kedua akan kita tentukan adalah inverse dari fungsi distribusi tersebut. Dan di mana kita lihat tadi inverse-nya adalah merupakan bentuk persamaan linier. Kalau begitu, kita dapat gunakan persamaan regresi dalam menentukan nilai parameter suatu distribusi yang inverse kumulatifnya dapat berupa suatu persamaan linier. Terima kasih. Kita akan bahas lagi berikutnya bagaimana contoh soal real yang akan digunakan untuk menyelesaikan mendapatkan estimasi parameter dari fungsi Weibull. Terima kasih. Dengan adanya penambahan teori sesi ke-52 ini, saya harap mahasiswa-mahasiswa prodi matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau menjadi bersemangat, walaupun dalam beberapa batasan yang memang belum tahu kapan diselesaikan, apakah itu virus corona dan seterusnya, tapi kita tetap bersemangat. Dan jangan lupa selalu beribadah, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah dengan baik di bulan yang penuh berkah ini agar permasalahan virus corona ini dapat selesai, sehingga kita dapat bertemu kembali secara normal dalam pertemuan kuliah dalam ruang kelas yang seperti sebelum kita lakukan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.